Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa kembali di dalam persekutuan doa Kamis. Kita bersama-sama merenungkan melalui perenungan firman Tuhan melalui prayer record pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita masuk di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur padamu ya Tuhan, jika kami memiliki iman percaya kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Bahkan kami bukan hanya sebagai orang Kristen, tetapi Tuhan memberikan kesempatan kami, memanggil kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Sehingga kami mendapatkan kekuatan baru senantiasa. Karena ada Roh Kudus yang senantiasa mendorong kami, memberikan kekuatan, menolong kami, menopang kami, sehingga kami dapat melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, topangan Tuhan, kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebentar kami akan baca kebenaran firman Tuhan, tolonglah setiap kami. Berikan kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal 3 ayat yang 4 sampai 11, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita mengenal dua kata baru, B-A-R-U dalam bahasa Yunani. Yang pertama, neos. Kata baru dalam pengertian waktu. Sesuatu yang baru yang kita miliki hari ini tidak lagi menjadi baru pada 10 tahun mendatang, karena sudah lewat waktunya. Kata yang lain adalah kainos, baru dalam hubungannya dengan kualitas atau mutu. Tidak soal dengan waktu yang telah lewat. Sepanjang kualitasnya terjaga, ia tetap akan disebut baru. Biasanya jika ada yang baru, maka ada yang lama dengan kualitas yang lebih rendah. Rasul Paulus kembali menggunakan kata perjanjian baru, kata yang pernah digunakan dalam kitab Nabi Yeremia, yaitu Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Bapak Ibu bisa membaca bagian firman Tuhan ini. Dan juga oleh Kristus sendiri saat perjamuan malam terakhir di dalam Lukas 22 ayat yang ke-20. Seberapa penting kata ini bagi Paulus? Perjanjian baru inilah yang diyakini Paulus sebagai tema dari seluruh karyanya bersama murid-murid Yesus yang lain. Ia mengakui ialah atau Allah, kita baca, membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ayat yang ke-6. Perjanjian yang lama ditandai dengan pemberian 2 loh batu. Di situ hukum-hukum Tuhan tertulis. Musa sebagai wakil umat yang menerima perjanjian itu adalah manusia berdosa. Namun kemudian Allah telah menutupi keberdosaannya. Namun betapapun cemerlangnya kemuliaan itu, ia tetap pudar oleh waktu.
Manusia tak mungkin menolak kenyataan mengenai kefanaan hidupnya. Selain itu, melalui hukum pada loh batu itu, manusia melihat ketidakberdayaannya mentaati Tuhan. Dan pada akhirnya, loh-loh batu itu hanya berujung pada penghukuman dan kematian manusia. Berbeda halnya dengan perjanjian baru yang ditulis pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Melalui perjanjian baru ini, manusia dapat mengalami karya roh Allah yang menghidupkan. Manusia menerima pembenaran. Kesalahan manusia tidak lagi diperhitungkan. Inilah yang menjadi titik tolak karya Paulus dan murid-murid Kristus yang lain. Ketaatan pada Tuhan bukan lagi karena ketakutan akan hukuman, melainkan ketaatan terjadi karena digerakkan oleh kasih. Ketaatan pada Tuhan bukan lagi perjuangan keras yang hampir mustahil untuk mengikuti standar Allah. Ketaatan terjadi karena kasih karunia Allah yang memampukan. Dan semua itu dikerjakan oleh Roh Allah yang menghidupkan. Sebagai pertanyaan refleksi kepada setiap kita, apakah saya mengalami kehadiran Roh Allah yang menghidupkan? Apakah yang menggerakkan saya untuk mentaati Tuhan? Ambil saat hening sejenak, di mana saudara dapat memeriksa diri saudara dengan jujur dan tulus. Kemudian tuliskan pikiran dan perasaan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama mendoakan untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun pada bulan Juli ini. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong mereka, memberikan perlindungan, memberikan berkat kepada setiap mereka. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami mengucap syukur kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sadar kami penuh dengan keterbatasan dan kelemahan dan keberdosaan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami memiliki Roh Kudus yang memampukan kami hidup. Bukan hanya kami mampu hidup Tuhan, tetapi kami mampu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami juga bersama-sama sehati berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun pada bulan Juli ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan memberikan perlindungan, berkat, kekuatan, dan menopang dalam hidup mereka. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Melanie Jonathan. Kami berdoa untuk Tante Esther Tihandayani. Kami berdoa untuk Bapak Antonio Bukasa Immanuel. Kami berdoa untuk Bapak Hani Indra Saputra. Kami berdoa untuk Ibu Karsini. Kami berdoa untuk Ibu Stefani Yesi Ella. Kami berdoa untuk Bapak Julius Buswarin. Kiranya Tuhan sendiri akan terus menopang kehidupan mereka. Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka. Tuhan memberikan iman yang kuat dan kokoh di dalam hidup mereka. Tuhan memberikan kesetiaan kepada mereka untuk pada Tuhan, beribadah pada Tuhan, bahkan melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan pelihara hidupnya, Tuhan pelihara keluarganya, Tuhan pelihara dan memberkati segala usaha pekerjaan mereka masing-masing. Sehingga hidupnya senantiasa bersandar pada Tuhan dan hidupnya memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah saudara kami yang berulang tahun pada bulan Juli ini. Sehingga mereka sungguh-sungguh mengalami namanya kasih karunia Tuhan dan hidupnya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa.